Kurang sih. Biar ada nunggu ada 9 juta. Apa ada buluk tuh? Enggak. Sedih. Ada buluk. Ada buluk. Ditutup kan? Siapa ya? Tapi ya jenis anu ya, saya jenis ya apa ini ya? Flip. Sing. Oh, clip on ha. Kalau saya kan tuh kebanyakan itu soalnya. Kenapa? Sponsor. Mas, ke Allah, kapasan dulu ini. Korti. Sama sengaja lah, kamu seperti. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan bunda, apa kabar? Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang sudah bersedia untuk mengikuti eksklusif podcast talk kami dengan bertemakan pengaruh gadget terhadap tumbuh kembang pada anak yang dilaksanakan oleh Geraha Tumbuh Kembang dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Dengan sangat antusias sekali, dan pada kesempatan hari ini saya Nika Purwanti yang tentunya akan memandu acara podcast kali ini selama 1 jam ke depan. Yang tentunya kita bersama dengan narasumber kita Kak Widya Eriska ya, selaku terapis wicara di Geraha Tumbuh Kembang.
Halo Mbak Widya, Kak Widya, selamat pagi. Apa Selamat kabar? pagi juga Mbak Nika, alhamdulillah baik. Hari ini Mbak Nika sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Silakan disapa dulu audiensnya Kak Widya. Halo ya Bunda, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung menonton podcast kita kali ini. Mbak Widya, mungkin ini juga perwakilan dari audiens ya. Apa sih? Jadi kan selaku terapis ya, terapis bicara ya. Nah, ini kan juga banyak orang yang belum mengenal apa sih terapis bicara itu. Apa dia hanya untuk terapi yang belum bisa bicara aja, atau yang seperti apa sih profesi terapis bicara itu sendiri? Iya Mbak Nika baik. Jadi memang selama ini masih banyak banget yang bertanya-tanya apa sih terapi bicara itu banyak banget. Jadi waktu saya pertama juga masuk kuliah ya, pasti ada yang tanya kan ya. Sekarang lanjut di mana gitu, pasti ada yang tanya seperti itu. Jadi otomatis saya jawab juga ya. Lanjut di terapi bicara. Emang terapi bicara apaan gitu? Pasti ada aja yang tanya seperti itu ya. Benar. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai terapi bicara itu apa. Jadi terapi bicara itu tenaga kesehatan yang berprofesi di bidang 5 garap ini, yang jadi mempunyai 5 bidang garap ya Mbak. 5 bidang garapnya itu ada salah satunya gangguan bahasa, gangguan bicara, lalu juga ada gangguan irama kelancaran, gangguan suara, lalu yang terakhir juga ada gangguan suara. Jadi dalam 5 aspek ini sebenarnya masih banyak banget. Cuman kalau saya jelasin satu-satu nggak akan cukup waktunya gitu. Mungkin lebih dari 1 jam Ya mungkin banget Mbak, soalnya banyak banget. Iya, apalagi dalam aspek bahasa itu banyak banget. Udah apalagi kan nggak hanya anak-anak sebenarnya, orang dewasa juga bisa. Jadi terapi bicara itu bisa dijelaskan sedikit ya Mbak ya. Oke Mbak, jadi terapi bicara itu nggak hanya di bidang anak-anak, dewasa, remaja, di semua kalangan itu bisa gitu, tergantung permasalahannya apa dulu gitu. Jadi dalam 5 aspek ini masih dibagi, mungkin saya jelaskan sedikit ya Mbak. Yang pertama itu yang gangguan bahasa tadi. Gangguan bahasa itu tadi ada gangguan bahasa di anak-anak juga, di dewasa juga. Itu biasanya gangguan bahasanya berupa pemahaman sama verbal ekspresifnya gitu. Lalu yang kedua juga ada gangguan bicara. Gangguan bicara itu lebih dominan ke seperti artikulasi gitu, fonologi dan lain sebagainya. Jadi dalam artikulasi ini mungkin contohnya ada anak-anak yang sampai usia 8 tahun lebih masih belum bisa mengucapkan artikulasi R, Cadel gitu. Cadel itu bisa termasuk di gangguan bicara gitu. Iya benar. Lalu ada juga yang ketiga ini ada gangguan irama kelancaran. Irama kelancaran ini tuh ada 2. Jadi satu stuttering. Kalau stuttering itu gagap, bicaranya terbata-bata. Lalu yang kedua juga ada cluttering. Kalau cluttering itu kebalikan dari gagap. Jadi kalau gagap itu kan terbata-bata. Namun kalau cluttering itu bicaranya terlalu cepat sehingga orang yang lawan bicaranya itu tidak memahami apa yang kita bicarakan. Biasanya seperti itu. Karena apa? Bicaranya yang terlalu cepat, akhirnya artikulasinya kurang jelas semuanya. Di situ biasanya disebut dengan cluttering. Iya, mungkin Mbak Nika pernah menjumpai orang yang seperti itu? Kalau yang gagap juga pernah. Untuk yang sering yang kalau orang Jawa bilang itu kami sosolan gitu ya. Jadi bicaranya itu yang terlalu terlalu ambisius tapi akhirnya nggak dimengerti sama orang lain. Benar-benar biasanya yang seperti itu. Akhirnya kan terlalu antusias banget mungkin kayak gitu. Akhirnya bicaranya terlalu cepat gitu. Terus akhirnya kita nggak tahu apa yang dimaksud. Cuman kalau yang cluttering ini dia nggak sadar kalau dia itu bicaranya terlalu cepat seperti itu. Terus lalu untuk yang keempat ya Mbak, tadi yang keempat itu ada gangguan suara. Gangguan suara itu juga ada hipernasal, hiponasal, terus lalu juga ada gangguan resonansi, fonasi, nada dan lain sebagainya, masih banyak juga gitu. Bahkan ini ya Mbak, ada salah satu sekarang kan banyak banget yang
akhirnya cowok ganti gender kayak gitu. Transgender ya. Transgender. Nah itu sebenarnya kita latihan merubah suara sendiri itu bisa gitu. Itu sebenarnya ada juga bidangnya gitu. Gitu. Tapi itu diusahakan di luar negeri, tapi untuk kita kan nggak boleh. Iya. Gitu. Kontraknya ya. Iya. Iya soalnya kontraknya ada gitu. Maka dari itu kan kita nggak mau pelajari, cuman bukunya udah ada. Gitu. Terus lalu yang kelima itu juga itu ada gangguan penalan. Biasanya gangguan penalan itu terjadi juga pada anak-anak juga bisa, pada dewasa juga bisa. Biasanya yang kalau pada dewasa itu ini apa namanya? Dari gangguan dewasa itu mungkin pasca stroke kayak gitu. Kalau yang pasca stroke itu kan mungkin ada kelemahan otot juga. Akhirnya yang membuat dia mengalami gangguan penalan. Gangguan penalan itu ada 3 fase. Fase yang pertama itu ada di fase oral, lalu yang kedua ada di fase faringeal, yang ketiga ada di fase esofageal gitu. Dan ini pun cuma dalam 5 bidang garap ya Pak. Iya. Bisa lebih ya. Itu bahkan udah ada sub-sub yang lainnya. Iya. Ternyata nggak cuma yang untuk apa namanya artikulasi terus belum bisa bicara, ternyata monolog juga termasuk dari masuk apa namanya dalam bidang garapnya bicara ya Mbak ya. Dan nggak hanya untuk anak-anak saja, ternyata juga sudah dewasa, mungkin maksudnya pasca stroke tadi ya yang bisa dijelaskan tadi ya. Luar biasa. Banyak banget sebenarnya. Mungkin yang kita tahu cuman kadang saya belum bisa bicara biasanya kayak gitu. Pasti kan keluhan pertamanya itu. Tapi setelah kita gali-gali, ternyata kompleks juga. Kompleks ya, gitu. banyak ya. Oh iya. Sekarang masuk ke tema eksklusif podcast kita kali ini ya Mbak ya. Apa namanya? Banyak yang pasien masuk ke Graha mau daftar. Mbak, saya mau daftar konsultasi misalnya seperti itu. Dengan keluhan apa, Mas? Keluhan anak saya belum bisa bicara. Ada yang dia sudah bicara tapi nggak begitu banyak kayak gitu kan. Itu apa namanya bisa apa namanya ya, mungkin juga pengaruh dari gadget yang tadi ya, mungkin kan karena pengaruh nggak sama iya, kira-kira pengaruh nggak sama bicara gitu ya Mbak Dika ya. Soalnya memang pasti kalau datang ke sini itu pasti keluhan awalnya anak saya belum bisa bicara. Kalau ditanya juga pastinya karena apa? Kebanyakan juga salah satu kan gadget gitu tadi. Karena kan ya mungkin pada era pandemi yang seperti ini kan ya Mbak ya, kita diharuskan berstay di rumah, terus mengurangi aktivitas yang di luar yang berlebihan, apalagi juga apa namanya kemarin juga sempat yang sekolah juga pakai menerapkan yang sistem daring juga ya. Jadi nggak apa namanya, jadi gadget itu bukan suatu kebutuhan yang tersier lagi ya, sudah menjadi kebutuhan yang primer ya. Terus menurut Mbak Widya sendiri itu membawa dampak yang signifikan nggak terhadap tumbuh kembang bicara anak? Ya baik Mbak Dika, sebenarnya gadget ini tuh bisa dampaknya bisa positif, bisa dampak negatif juga, tergantung kita menggunakannya dari mana gitu. Kalau untuk orang dewasa pasti yang dengan kita sudah lancar berbicara kan pasti dampak gadget itu lebih banyak positif ya, benar, bermanfaat. Contohnya kita juga bisa mencari ilmu lewat Google. Terus kita bahkan juga bisa lihat dunia tanpa harus datang ke sana gitu. Ya ibaratnya memang dunia ada di genggaman gitu ya, benar gitu. Jadinya yang membuat hal-hal positif itu pasti ada gitu. Bahkan kita kadang cari ilmu lewat Google aja, iya benar. Itu bisa langsung muncul jawabannya gitu. Bahkan sekarang nggak perlu ribet-ribet bawa kamus yang tebel ya. Benar. Kalau dulu kan kita kalau sekolah kamusnya besar, berat, akhirnya mengganggu pertumbuhan kita. Benar. Jadinya bisa juga Google Translate, bisa juga untuk belanja online dan lain sebagainya. Serba mudah ya sekarang ya. Serba mudah juga. Itu salah satu faktor dampak positifnya. Benar. Itu kan dari dampak yang positif ya.
pasti semua itu juga ada dampak yang negatif juga. Nah, dampak negatifnya ini kira-kira menurut Kak Widya itu apa ya? Untuk dampak negatifnya sendiri, Mbak. Jadi dampak negatifnya sendiri Ini itu untuk yang anak-anak ya? iya, untuk yang anak-anak, iya. Untuk anak-anak itu satu juga dari paparan radiasi, apalagi di tahap anak-anak yang masih tahap perkembangannya. Sangat kurang baik juga ya kalau harus lama-lama di depan ya terpapar radiasinya, lama-lama di depan gadget juga, apalagi dengan anak-anak yang usia masih dini, yang masih belum ada pemasukan stimulus bahasanya, sehingga itu bisa membuat kemunduran dalam bicaranya, Mbak, gitu. Jadinya anak-anak yang belum matang dalam hal bicara sudah dikasihkan HP yang sebelumnya mungkin ada kasus juga pertama sudah bisa bilang mama, papa seperti itu, tiba-tiba waktu sudah dikasih gadget kok hilang gitu. Soalnya memang ada regresi gitu. Iya, benar. Pasti ada kemunduran dari situ karena apa? Gadget itu kan hanya satu arah gitu. Jadi tidak ada interaksi dari orang lain. Jadi cuma hanya satu arah, anak lebih sering menatap layar dan dia fokusnya cuma ada di layar. Terus juga atensinya dia kan tertujunya cuma sama Satu HP. arah aja Iya, ya. benar. Jadinya itu juga mempengaruhi satu juga mempengaruhi fokus dalam belajar juga, atensinya juga menurun, sekalinya dipanggil itu responnya terlambat, pasti harus beberapa kali dipanggil dulu bisa baru anak itu nengok, biasanya juga gitu. Lalu juga bisa menghambat perkembangan bicara salah satunya juga. Terus apalagi ditambah kurangnya sosialisasi juga di masa pandemi kan kita nggak bisa sosialisasi ya Mbak, itu sangat mendukung banget, malah jadinya paling menurunkan tumbuh kembangnya, menurunkan tumbuh kembang dalam bicaranya. Terus apalagi juga ditambah orang tua yang mungkin mulai sibuk mengurus rumah tangga juga, mengurus kerjaan di kantor juga, yang semuanya dibawa di rumah, akhirnya pekerjaannya numpuk jadi satu, akhirnya biar anak diem dikasih HP gitu. Mungkin kalau zaman dulu ada ibarat gini ya Mbak, diam itu emas gitu. Kalau sekarang diam itu bahaya. Benar, sekarang diam itu bahaya, kita harus warning kenapa kok diem gitu. Kalau dulu mah benar diam itu emas gitu. Iya, emas ya. Iya. Untuk apa namanya, dengan seumpamanya total sehari itu kan kalau nggak mungkin ya nggak kita kasih HP dalam 0 jam itu kan mungkin susah banget ya. Pasti kan juga di saat kita pas lagi membutuhkan dia untuk meninggalkan ini sebentar aja, mungkin kamar mandi atau seperti apa, kita kan pasti kalau mainan juga mungkin kita nggak bisa ngasih mainan, jadi kita kasih HP. Itu durasinya itu yang maksudnya dianjurkan untuk anak-anak itu berapa ya Mbak ya? Berapa menit gitu, sekian menit atau berapa jam gitu? Iya. Nggak sampai hitungan jam sih Mbak. Oh, nggak sampai hitungan jam Iya, ya? nggak sampai, soalnya hitungan jam itu udah termasuk yang berat gitu. Jadi intensitasnya udah berat banget. Jadi seenggaknya idealnya itu dengan tanda kutip harus ada pendampingnya gitu. Gitu. Jadi kalau tanpa pendampingan pun sama aja hasilnya juga berpengaruh untuk keterlambatan bicara juga gitu. Contohnya kalau anak dikasih gadget dengan didampingi orang tua, akhirnya kan stimulusnya dapatnya juga dari gadget, juga dapat dari orang tua, dan akhirnya bisa menjalin komunikasi dua arah juga. Tapi kalau pas udah dikasih HP dengan intensitas 0-30 menit, itu masih dengan intensitas yang ringan ya moms, ayah gitu. Jadi mungkin untuk yang selanjutnya dengan intensitas 30-45 menit itu dengan intensitas yang sedang gitu. Sedang itu sudah berpengaruh banget, berpotensi juga untuk anak itu akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang anaknya gitu, sehingga tumbuh kembang bicara anaknya udah mulai menurun itu dalam intensitas 30 menit sampai 45 menit gitu. Itu sudah ada indikasinya gitu. Lalu juga yang 45 menit ke atas gitu, itu sudah intensitas yang berat, jadinya kemungkinan juga apalagi tanpa ada pendamping ya,
tanpa ada pendamping itu pasti udah semakin menurun kosakatanya yang didapat gitu. Malah akan cenderung anak itu kan membuat fokusnya yang saya bilang tadi lambat, fokusnya berkurang, atensinya berkurang. Akhirnya nanti kalau lepas gadget suka tantrum seperti itu. Akhirnya kalau nggak diturutin dikasih gadget akhirnya suka marah-marah gitu. Iya benar gitu. Jadinya itu juga bisa memicu anak tantrum gitu. Jadi intinya untuk gadget sendiri untuk anak-anak itu 0 jam ya Mbak Widya ya? Lebih Atau gimana? atau 0 jam atau boleh tapi harus dengan pendampingan Ya, berarti ya. benar. Sebenarnya boleh, tapi dengan intensitas yang sewajarnya juga. Jangan terlalu lama. Itu pun dengan durasi 0 sampai 30 itu bukan dalam satu kali main gadget. Tapi itu total satu hari. Total sehari. Iya benar. Itu total sehari. Iya. Jadi bukan satu kali main. Bolehnya sampai segitu, nah itu nggak boleh, sama aja. Nanti kalau sekali main gadget 30 menit di total ternyata 2 jam gitu. 2 jam akhirnya kan lama banget gitu. Padahal di masa perkembangan anak di usia 1 sampai 2 gitu udah dimensinya anak, dimana perkembangan emasnya anak gitu. Dimana kita ini ya Mbak, biasanya perkembangan anak itu berkembang pesat di masa-masa itu. Apalagi dibantu dengan stimulus yang kita berikan kepada anak. Bisa juga stimulusnya bisa juga diberi ini ya Mbak, bermain, mainan edukasi, terus juga berbincang-bincang seperti ini. Iya benar. Mungkin bisa dilatih kata-kata yang sederhana seperti nama, papa, supaya juga mengenalkan anggota keluarga juga. Lalu juga bisa bersosialisasi. Sekolah misalnya. Iya, sekolah itu bisa gitu. Sekarang kan nggak harus usia 3 atau 4 tahun udah bisa masuk sekolah. Bayi juga sudah bisa Iya masuk benar TPA ya. Iya, jadi sekarang itu pembelajaran udah mulai sejak dini pun udah bisa gitu. Bukan seperti dulu ya Mbak. Dulu kan kita sekolah mulai dari TK ya, ada PAUD ya. Iya benar, ada PAUD. Jadi langsung ke TK gitu. Terus gitu. Terus lagi nih Mbak Widya ya. Mbak. Tadi kan disampaikan kalau ditemani main gitu kan, diberikan mainan edukasi, ditemani saat main. Kalau seumpamanya ditemani main sih, biasanya saya temani main apa? Dia biasanya kan main mungkin puzzle atau Lego kan ya. Tapi hanya ditemani, jadi nggak ikut ngobrol. Itu seperti apa? Gimana menurutnya Mbak Widya itu? Ayo banyak juga sih yang seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya stimulus bahasa nggak akan masuk itu tanpa kita berikan gitu. Kalau kita cuma hanya menemani anak bermain tanpa adanya kita timbal balik juga, Ngobrol ngobrol juga. Kita kan ada nih Mbak, kita main Lego, contohnya Lego ya. Kita bisa buat bentuk apapun pakai Lego. Contoh, ayo Kak kita buat kereta api yuk gitu. Ayo kita buat kereta api, ayo diambil merahnya mana gitu. Nah itu kan termasuk kita ngajarin stimulus gitu. Bisa ngajarin nama-nama warna, terus juga ngajarin pemahaman ke warna juga. Terus salah satunya untuk dari bermain peran itu tadi, kita bikin kereta, akhirnya kita juga stimulus. Oh itu namanya kereta, suaranya tut kayak gitu. Gitu kan akhirnya juga stimulusnya masuk. Tapi kalau pas anak bermain, benar dikasih mainan, tapi tanpa ada yang komunikasi ya, komunikasi dua arahnya. Iya benar. Jadi tanpa ada stimulus yang diberikan orang tua juga, itu juga sama aja. Anak itu cenderung diam gitu. Jadinya itu yang untuk membuat inisiatif anak untuk berbicara itu nggak ada gitu. Jadinya kenapa? Padahal anak saya sudah mainan gitu. Sudah dikasih mainan, tapi kok ternyata dia nggak bisa ngomong aja, tetap aja. Iya benar. Kan akhirnya perkembangannya kan stuck sampai di situ karena memang itu kuncinya kurangnya stimulus itu tadi. Jadi walaupun apapun itu kegiatannya
dalam anak-anak itu harus ada stimulusnya, lalu juga harus ada role modelnya gitu. Jadinya aktivitas apa, contoh kita mau kenalin toilet training, kita harus ngajarin kan Mbak, kayak ayo ambil handuk yang mana gitu, ayo datang ke kamar mandi, kita pakai sabun, itu pun kan kita kenalin satu-satu, kita contohkan satu-satu, karena memang apa, anak itu merekam itu lewat kita melihat gitu. Anak itu melihat kita, lalu juga mendengarkan kita. Nah di situ akhirnya proses bahasa masuk gitu. Dan akhirnya diproses dulu dalam decoding itu. Akhirnya kalau waktu dia sudah bisa mengucap secara verbal, otomatis paham juga dia. Apalagi dia udah ditambah bisa mengucap secara verbalnya gitu. Jadi intinya ayah bunda di rumah kita itu juga harus cerewet ya. Benar sekali. Itu kuncinya. Jadi jangan banyak-banyak diam kalau sama anak ya, apalagi anaknya masih usia dini. Sayang banget, apalagi kita sampai melewatkan masa-masa emas anak, Karena nggak bisa diulang iya, ya. benar, karena usia itu nggak bisa diulang. Pasti nanti akhirnya kita menyesalkan pasti di belakang, nggak ada yang menyesal di depan gitu. Jadi secapek-capeknya kerja juga harus tetap cerewet kalau di rumah ya. Benar sekali. Walaupun ayah bunda pulangnya sempetin lah kalau memang anak masih belum tidur ya, main sebentar, ngobrol juga sama anak. Kalau memang waktunya ada waktu untuk anak, mungkin lagi libur kerja, pasti minggu libur juga. Nah itu sempetin ada quality time, mungkin pergi ke taman ataupun pergi makan. Iya benar, itu seenggaknya untuk psikologis anak juga bagus, mood anak bagus, akhirnya stimulus bahasanya juga masuk kayak gitu. Gini, terus sekarang itu kan juga kebanyakan orang tua itu dia cerewet, terus dia lebih kombinasi sama kadang kan dia pas lagi jangan, tapi dia kan no kayak gitu. Jadi kan mungkin bahasanya kayak campur bahasa Inggris sama campur bahasa Jawa, terus ada lagi yang pakai bahasa Indonesia no kayak gitu kan. Ini red kayak gitu. Itu menurut Mbak Widya sendiri gimana? Karena kan mungkin pengaruh juga ya sama bicara ya. Benar. Jadi ini Mbak, pengaruh dari gadget salah satunya itu juga bilingual ataupun trilingual gitu. Jadi salah satu dampak dari gadget itu juga. Kenapa juga saya bahas bilingual sama trilingual? Karena memang banyak banget anak yang di Indonesia sekarang memang sudah sebenarnya memang bahasa Inggris itu juga penting dalam era sekarang. Modern ya. Iya, di era modern sekarang itu sangat penting, apalagi semua yang kita apapun itu mulai dari pekerjaan ataupun yang lainnya udah memang butuh bahasa Inggris juga gitu. Apalagi udah kalau bisa bahasa Inggris udah dapat nilai plus ya Mbak gitu. Tapi hal itu juga bisa menghambat juga perkembangan bicara anak. Jadi contoh gini ya Mbak, anak lihat gadget, yang dilihat itu bahasanya campur-campur. Nggak hanya bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol, ataupun yang nggak berbahasa. Atau ya dari Malaysia juga Iya, benar. Atau soal bahasa apapun yang dari YouTube kan banyak ya Mbak. Benar, apalagi kalau nggak difilter, pasti semua bahasa akhirnya masuk gitu. Jadi yang pertama itu bilingual itu percampuran dua bahasa. Jadi kita bisa menguasai dua bahasa. Mungkin kita bisa menguasai satu, yang pertama kita peroleh itu pasti kan bahasa ibu gitu. Kita ada di mana dulu? Contoh kalau kita ada di Jawa, pasti bahasa pertama kita adalah bahasa Jawa. Tapi nanti setelah itu waktu sekolah mungkin kita juga mulai dikenali dengan bahasa Indonesia, lalu juga bahasa Inggris juga. Iya benar. Mungkin habis itu untuk yang bilingual dulu ini kan akhirnya dua kan Mbak. Akhirnya dapat bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Benar. Ini udah masuk bilingual. Terus juga yang trilingual ini bisa pertama bahasa Jawa, lalu bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris. Kalau memang dengan anak yang sudah matang pada bahasanya, monggo nggak apa-apa dikenalin bahasa apapun cukup, tapi cukup dikenalinya secara perlahan, jangan dipaksa juga. Karena apa? Pengaruh dari bilingual dan trilingual dengan paksaan itu juga nggak bagus untuk psikis anak gitu. Jadinya
Yang pertama Mbak, dengan bilingual itu tadi, anak belum siap dengan bahasanya yang belum mateng, akhirnya ditambah bahasa lagi masuk, ya benar, bahasa baru lagi yang masuk, akhirnya membuat apa? Akhirnya juga membuat terlambat bicara. Jadinya yang contohnya anak itu sudah punya 20 kosakata. Akhirnya anak mempelajari bahasa yang lain, akhirnya 20 kosakata ini menjadi 10 kosakata aja. Oh, mundur berarti Mbak ya? Iya, mulai juga ada bisa seperti itu juga. Karena apa? Akhirnya anak itu bingung gitu. Contohnya juga ada nih Mbak, pengalaman saya yang saya tahu waktu saya kerja di salah satu kota. Oh. Gitu. Jadi ada nih yang datang, Mbak, kenapa ya anak saya itu masuk ke TK umum nggak bisa gitu. Terus coba anaknya mana Bu gitu. Boleh saya lihat gitu. Kita asesmen dulu ya. Pasti kan asesmen dulu nih Mbak, gitu. Iya benar, pasti harus asesmen dulu. Terus ternyata dia bukan terlambat bicara. Karena apa? Memang selama ini yang dia tonton itu di rumah pakai bahasa Inggris dan dia lebih dominan pakai bahasa Inggris. Sebenarnya bisa bahasa Indonesia. Iya benar ya. Benar, dia udah bisa menguasai bahasa Inggris. Mungkin saya kalah. Kalah ya. Mungkin saya kalah juga gitu. Terus udah bisa bahasa Inggrisnya secara fasih. Terus juga bahasa Indonesianya sebenarnya bisa, cuman kosakatanya belum sebanyak dan sepasif dari bahasa Inggrisnya gitu. Akhirnya didaftari di sekolah umum, nggak diterima gitu. Salah satunya faktornya itu tadi karena mungkin gurunya mengira anak ini masih belum bisa gitu. Dan ternyata akhirnya dimasukin di sekolah internasional, dia lolos gitu. Dia lolosnya di sekolah internasional itu tadi gitu. Memang apa? Jadi kita harus lihat kemampuan anak juga. Jangan paksakan untuk harus pakai bahasa Inggris. Memang trennya sekarang di era sekarang memang bahasa Inggris paling plus. Tapi dilihat lagi kemampuan anak itu udah disanggup belum? Iya, sanggup apa belum udah dikasihkan dengan bahasa baru. Kalau memang belum sanggup, jangan gitu. Apalagi gadgetnya kalau bisa, apalagi bahasa ibunya belum mateng, iya bahasa ibunya belum mateng, otomatis difilter lagi. Yang tontonan anak yang di rumah mungkin bahasanya juga di rumah difilter lagi, pakai bahasa ibu aja dulu, dimatengin dulu. Kalau nanti sudah cukup matang, baru nanti kita tambah perlahan, mulai bahasa Indonesia, lalu juga bahasa Inggris. Kan kita juga nantinya bakal waktu di sekolah SD dapat bahasa Inggris. Jadi jangan terlalu dipaksa ya Bunda. Kasihan juga anaknya belum waktunya tapi dipaksa itu juga ya benar akan mempengaruhi psikologis anak juga soalnya gitu. Terus perlu saya tambahkan lagi ya, mungkin di rumah ayah bundanya sudah sepakat. Misalkan anaknya kalau seumpamanya maem pakai bahasa Jawa ya misalnya ya maem, terus nanti juga harus sepakat anggota keluarga yang lain juga harus kalau istilahnya maem ya juga maem, jangan yang satunya orang tuanya maem nanti mbahnya juga makan, nanti anaknya juga bingung ya jadi harus sepakat. Lingkungannya anak itu harus sepakat dia penggunaannya bahasa seperti apa. Benar. Jadi apalagi banyak banget yang sekarang kan bilingual juga nih Mbak. Banyak kan otomatis anak sekarang itu kan yang dilihat memang gadget. Jadinya waktu datang itu otomatis yang kadang tiba-tiba juga ngucapin berhitung itu 1, 2, 3 kayak gitu. Terus saya tanya bilingual ya Ma gitu. Iya Mbak, terus di rumah konsistennya pakai bahasa apa gitu. Dan akhirnya mau nggak mau, jadi orang tua itu harus milih salah satu. Jadi harus bahasa apa mana gitu, bahasa apa yang harus diterapkan bagi anak. Iya benar. Kalau memang kesepakatannya kita tinggal di mana dulu, pakai bahasa Indonesia dulu aja gitu. Walaupun memang bahasa Jawanya cenderung minoritas, jadinya pakai bahasa Indonesia aja dulu. Lalu
harus disepakati dengan semua orang. Jadi kalau pas saya juga tidak mau ya Mbak kalau cuman nanti di rumah juga nggak distimulus kan juga percuma gitu perkembangannya. Waktunya lebih banyak Banyak di rumah iya benar kan lebih banyak kan di rumah apalagi sama keluarga di rumah jadinya biar nanti ditambah stimulusnya juga bertambah bahasanya juga bertambah itu contohnya juga seperti itu jadi harus ada kesepakatan gitu ya. benar. Jadi entah mungkin yang kadang ayah bunda ya walaupun sibuk bekerja juga bisa disempatkan waktunya juga untuk bermain juga dan tetap harus ada kesepakatan gunakan salah satu bahasa dulu gitu. Barangkali dari Kak Widya sendiri ya yang sudah melakukan terapis banyak ya, lumayan banyak ya untuk anaknya. Ada tips dan trik nggak untuk mengurangi gadget itu pada anak sendiri tuh ada nggak kira-kira? Oke Mbak, jadi yang pertama sekarang kan udah corona udah mulai menurun ya. Alhamdulillah jangan lagi ya. Bener susah juga kita. Itu, jadi jangan sampai naik lagi. Mumpung corona juga udah menurun, kita aktivitas juga sudah mulai normal. Ya bener udah mulai di luar, udah mulai normal. Nggak apa-apa, cuman dengan durasi yang sewajarnya aja. Jangan yang terlalu lama. Dengan tanda kutip juga harus didampingi ya bunda. Nggak boleh kalau tanpa ada pendampingan. Karena memang anak yang usia dini masih belum siap untuk menerima bahasa secara mandiri gitu. Jadi harus ada pendamping supaya bahasa itu bisa masuk ke pemahaman anak juga gitu, ke kognitif anak juga. Jadi nanti kan ini ya Mbak, kalau bahasanya udah makin banyak kan perkembangannya udah makin pesat nih. Terus apalagi dengan belajar bermain itu kan juga menambah kreativitas anak, imajinatif anak kayak gitu. Terus lalu juga kita harus mengajak anak main motorik kasar, motorik halus itu juga menunjang perkembangan anak gitu. Jadi kalau hal ini juga terlewatkan itu juga berdampak negatif juga untuk perkembangan anak gitu. Mungkin ayah bunda bingung ya, mungkin harus diberikan mainan edukatif yang seperti apa sih yang untuk menunjang bicara? Apakah harus yang beli yang mahal atau yang seperti apa? Mungkin ada mungkin tidak perlu mahal atau harus beli yang seperti apa gitu Mbak Widya? Mungkin kalau untuk yang memang kita beli itu ada nih Mbak puzzle, lalu juga ada flashcard kayak gitu. Itu juga salah satu mainan edukatif juga gitu. Di situ mandi. Oke. Di HP di situ juga mati berarti. Habis tuh baterainya. Maaf ya bunda, ada sedikit kesalahan. Sujud tuh pengen mana? Untuk akan sinyal. Ini. Tak diakhiri nganu ya. Sudah ya? Udah bisa.
Sudah. Mohon maaf ya ayah bunda, ada sedikit trouble ya. Kita kembali lagi tadi ya. Mbak, permainannya tadi seperti apa? Apakah harus yang beli yang mahal atau perlu yang ada di rumah aja? Kayak gitu gimana? Jadi mungkin kalau beli ya Mbak, kalau memang beli itu ada mainan puzzle. Puzzle kan ada banyak, ada puzzle hewan, transportasi, buah, ataupun yang lainnya juga kan banyak banget. Terus lalu ada flashcard juga gitu. Flashcard juga kita bisa buat menambah edukasi anak juga. Lalu juga mungkin yang nggak usah beli banyak banget juga gitu. Kita Misalnya? iya benar. Semua itu sebenarnya nggak harus beli, di rumah pun kita bisa kasih kok gitu. Contohnya mungkin kita buat bubble pakai sabun di rumah sendiri. Terus juga buat, lalu juga bisa nih itu kalau buat bubble bisa melatih untuk motorik di bagian ini ya Mak, otot-otot bagian fasial gitu, bagian oral yang menunjang untuk bicara anak juga. Lalu iya itu juga termasuk bisa. stimulasi Iya, ya. benar. Tahu saya Stimulasi gitu. Benar, soalnya kita bicara kan juga butuh bibir, mulut kayak gitu. Itu juga kita bilang a i u e o kan gak asal gitu bisa gitu ya. benar, kita harus ada caranya, bibirnya harus lebar atau harus mengerucutkan bibir kayak gitu, itu bisa melatih juga. Terus apa namanya juga bisa nih pakai pasir kayak gitu, kita mainan masak-masakan kayak gitu. Cukup dengan alat-alat seadanya yang ada di dapur, tapi jangan di ini ya, jangan dicampur ya, jangan dicampur semuanya. Takutnya nanti keikut pasirnya gitu. Jadi kalau bisa tetap dengan mainan-mainan sederhana seperti itu, bermain peran. Kalau memang dengan alat sederhana itu bisa membantu stimulus anak juga gitu. Jadi nggak harus beli juga, mainan yang kita bikin aja itu bisa juga gitu. Mungkin dengan gunting-gunting kertas itu juga untuk melatih fine motor anak, itu di ranahnya OT nanti gitu juga itu bisa. Terus habis itu juga mainan mungkin ada batu terus dimasukkan ke gelas yang warna pink, warna hijau, itu kan juga melatih. Ayo Pak, ambil batunya lagi, dimasukkan di gelas pink. Otomatis kita juga melatih pemahaman anak, gelas pink itu yang mana kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah juga. Jadi Harus cerewet ya. Iya, benar kuncinya itu. Jadi permainan waktu kita kecil dulu itu ternyata bukan mainan yang yang jadul ya. Ternyata itu juga berfungsi sekali ya. Kalau zaman sekarang kan sudah jarang ya Mbak ya untuk yang kayak mainan masak-masakan, rame-rame gitu kan. Bener, kalau dulu kan kita sering banget ya Mbak masak-masakan. Padahal pulang sekolah langsung main, bukannya makan gitu. Langsung curhat ya. bukannya makan dulu, itu langsung main. Terus ayo main masak-masakan. Nah itu kan otomatis kita juga melatih anak supaya berimajinatif juga gitu. Jadinya sosialisasi juga, berimajinatif juga. Akhirnya verbalnya kita mengeksplor pembicaraan juga kayak gitu juga gitu. Jadinya biar kreatif lagi kayak gitu. Ilmunya ternyata berbicara banyak juga ya. Banyak banget sebenarnya gitu. Barangkali ayah dan bunda mau bertanya bisa langsung chat live ya. Langsung ketik di chat live aja nanti biar Mbak Widya Eriska yang menjelaskan nanti. Monggo sudah dibuka untuk layanan live chatnya. Barangkali ada sedikit pertanyaan ya. Mungkin masih ada pertanyaan selama ini kenapa kayak gitu, mungkin bisa ditanyakan juga gitu. Mumpung masih ada waktu, bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab itu. Nanti barangkali orang tua maksudnya ayah bunda ada keluhan yang putra putrinya yang mengalami mungkin speech delay atau keterlambatan bicara, atau anak saya itu belum bisa bicara tapi enggak yang cerewet. Monggo jenengan barangkali mau tanya-tanya bisa datang langsung ke Geraha Tumbuh Kembang yang beralamatkan di
Jalan Samratulangi nomor 31 Kepatihan Jombang, atau pakai layanan via telepon atau WA ya di 0321 865 100, atau di WA-nya juga bisa 0822 4426 2087. Oke, mungkin bisa ya, mungkin orang tua di rumah, ayah bunda di rumah, mungkin dalam 5 aspek yang saya jelaskan sedikit tadi, mungkin bisa nih, oh kenapa anak saya bicaranya kurang jelas, ataupun bahasanya juga kosakatanya masih kurang, ataupun yang lainnya, mungkin ayah bunda bisa langsung datang ke sini, melakukan konsultasi dulu pastinya, lalu ada screening dan asesmen dan lain sebagainya dulu gitu, baru nanti kita menerapkan program terapinya apa gitu ya Mbak Nisa ya. Iya. Gitu. Untuk Mersis Jayanti, halo Mbak, apa kabar? Ayah bunda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya bunda ya. Terus untuk Galuh Ardian, ini disapa ya. Oh. Mungkin apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan, atau memang sudah terlalu jelas? Iya, udah jelas mungkin. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para audiens, mungkin saya sedikit menyimpulkan ya, pegang gadget itu tidak apa-apa sebenarnya, bukan berarti harus 0 jam itu Iya. bisa, tapi mungkin juga susah ya. Bisa pakai yang gadget tapi harus dengan pendampingan, jadi harus tetap ada interaksinya. Mungkin lagi lihat gambar YouTube yang mewarnai, kita harus interaksi, misalnya oh apa ini, gambar apa, warna apa, ya seperti itu contohnya. Terus untuk yang sarannya mungkin barangkali dengan peralihan dari gadget, anak bisa diberikan permainan yang lebih edukatif lagi, tidak perlu yang mahal ya Mbak Lydia ya. Dan seandainya di rumah aja ada gelas aqua juga ditumpuk-tumpuk, silahkan sambil ngobrol, wah kita bikin menara ya, kayak gitu. Bener banget, itu juga bisa sih Mbak. Bisa Bener, ya. bisa. Atau juga anak juga diajak berinteraksi, atau diajak berinteraksi masak juga ikut, ayo masak bareng sama mama kayak gitu ya. Iya, bener banget. Apakah ada yang masuk pertanyaannya Mbak? Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar Masih ya. kita cari-cari dulu untuk pertanyaannya. Sebentar ya udah. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang masuk? Monggo Iya, silakan. silakan. Karena kita juga masih Iya, ada masih ada waktu waktu ya. juga. Nanti daripada wah ternyata saya belum bertanya. Iya, benar sekali. Mumpung ada narasumbernya juga di sini ya. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Bunda Galuh ya. Sebentar. Batas penggunaan gadget pada anak. Batas penggunaan gadget pada anak bisa dijelaskan Mbak Widya? Oke, baik. Tadi dari Mbak Galuh ya? Iya, Mbak Galuh Oke. Ardian. Bunda Galuh Ardian. Ya, dari Bunda Galuh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi batas penggunaan HP itu kira-kira berapa? Jadi lebih baik dengan batas normalnya di bawah 30 menit gitu. Itu adalah batas yang masih ringan untuk anak-anak penggunaan HP-nya gitu. Kalau di bawah kalau di atas 30 menit itu kurang dianjurkan juga, karena apa? Ya yang tadi saya sebutkan itu tadi akhirnya membuat intensitas belajar anak itu menurun, fokus anak juga menurun, lalu juga atensi anak menurun. Jadi kalau bisa dengan
yang idealnya kalau bisa 0 sampai 30 menit itu tadi itu udah batas normal Dalam itu total sehari ya. benar, jangan sampai lebih dan tetap harus ada pendampingan. Jadi kenapa kadang kita suka, mungkin kan sekarang udah YouTube itu bisa disambungkan ke lewat TV ya Mbak gitu. Jadi Smart TV iya, ya smart sekarang TV ya. sekarang kan zamannya sudah seperti Sudah itu. serba digital Iya, ya. mungkin kalau ada pertanyaan juga, anaknya main HP enggak, lihat YouTube di TV iya, itu kan sebenarnya sama aja. Sama aja, gadget ya, Iya, gawai. benar. Gawai. Jadinya itu sama aja. Jadi nggak hanya dari TV, nggak hanya dari gadget, dari TV gawai itu juga bisa gitu. Akhirnya yang membuat tanpa adanya stimulus, akhirnya membuat anak itu lebih fokusnya sama apa yang dia lihat. Kenapa kadang akhirnya kak ayo makan gitu, kenapa nggak noleh-noleh, karena fokusnya sama atensinya kan udah tertuju di gawai itu tadi, di Lebih gadgetnya. menarik yang di Iya, gawainya benar, tadi. gitu. Jadi kalau bisa batasannya cukup sampai 30 menit itu secara Total satu sehari hari ya. gitu, jangan sampai lebih. Bahkan dengan anak yang ini tadi saya menuliskan Mbak, mana ya, sebentar. Sebentar, gimana? Oke, ini dengan anak usia dini yang menggunakan gadget minimal 2 jam setiap harinya itu menjadi kecanduan dan mempengaruhi psikologis mereka juga. Jadinya, padahal dengan anak usia ini itu juga mereka mempunyai masa-masa emasnya akan berkembang pesat jika diberikan dengan stimulasi yang tepat juga. Jadinya kalau bisa jangan sampai berjam-jam main HP-nya, cukup beberapa menit aja lalu dialihin dengan yang lain, dengan kegiatan yang sekiranya edukatif untuk anak juga. Komunikasinya juga termasuk ya. gitu. Bagaimana Bunda Galuh Ardian? Apakah sudah diterima jawabannya? Apakah masih ada pertanyaan lagi Bunda? Apakah masih ada pertanyaan? Terus ada pertanyaan dari, sudah ya Bunda Galuh Ardian ya? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Laili Nisa, Bu, bagaimana sih cara mengalihkan anak yang ketergantungan gadget? Bagus Bu pertanyaannya. Iya benar banget, pasti pertanyaannya. Terima kasih ya Bunda atas pertanyaannya. Pasti sekarang itu kalau bukan HP terus mainan apa? Iya, gitu. Apalagi nanti kalau nggak dikasih marah-marah. Iya gitu ya. benar, pasti marah-marah. Pertama-tama mungkin memang kalau anak-anak yang sudah dengan ketergantungan oleh HP, soalnya HP itu kan juga nyandu ya Mbak gitu. Jadinya kita perlahan-lahan dulu. Mungkin bukan kalau kita langsung stop total HP-nya, kita bisa kurangi secara perlahan gitu. Seenggaknya kita juga mengontrol emosi anak biar nggak tantrum juga lepas dari HP, langsung lepas dari HP. Nggak bisa Pasti ya. ya itu nggak bisa juga. Kalau langsung lepas dari HP itu pasti akan membuat anak semakin tantrum. Jadi mungkin bisa nih kita mungkin kalau dalam sehari 1 jam, totalnya 1 jam, mungkin kita kurangi lagi sedikit-sedikit 50 menit, lalu juga dikurangi lagi 40 menit sampai benar-benar anak itu sudah tidak ketergantungan HP. Bahkan kita mainan HP pun anak juga udah nggak tertarik gitu. Itu juga bisa. Lalu dengan mengalihkan anak ketergantungan HP itu gimana? Bisa dengan mainan itu tadi ya Mbak gitu. Bisa dengan mainan yang edukatif. Mungkin kita perlu juga nih Mbak lihat anak itu sukanya apa gitu selain HP. Jadi kita sebagai orang tua itu juga harus ini ya Mbak, juga harus memahami anak gitu. Anakku sukanya apa? Contoh anakku suka makan sayur sop kayak gitu. Nah, sama halnya kita juga harus lihat anakku suka mainan apa. Apakah anakku suka juga bermain di luar rumah atau bermain pasir ataupun berenang gitu juga bisa dialihin. Kita gali untuk mungkin dari hobinya juga bisa gitu. Dari hobi contoh hobinya berenang, mungkin bisa itu kita ajak setiap berapa hari sekali untuk berenang, terus juga diajak bermain di aktivitas di luar rumah gitu. Bisa dengan kalau memang ada teman-temannya yang sebaya, yang sepantarannya di lingkungan rumahnya, lebih baik
diajak diikut sertakan dalam permainan itu tadi, itu yang akan membuat anak lupa dengan gadget gitu. Soalnya akhirnya kan kita membangun anak supaya ketertarikan dengan orang baru. Mungkin salah satunya juga karena faktor pandemi kemarin ya Mbak. Dari faktor pandemi kemarin kan akhirnya ini ya anak itu kurang interaksi. Nah, kurang Takut interaksi ya, benar banyak banget soalnya sekarang anak-anak yang takut dengan orang lain gitu. Kalau ya selama 2 tahun selama kita pandemi, Kurung ya. kurung di rumah, nggak kemana-mana, nggak interaksi sama orang luar. Akhirnya anak kan taunya cuma kedua orang tuanya, mungkin sama uti sama akumnya juga. Selain itu udah nggak pernah tahu sama orang tetangga ataupun anak-anak yang ada di sekitar. Akhirnya waktu kita belajar berinteraksi pasti takut gitu, tapi secara psikologis itu memang wajar. Jadi nanti kalau bisa perlahan-lahan juga untuk kita kenalin dengan dunia yang baru, pasti anak juga lama-kelamaan akan menerima juga ya Mbak gitu. Pasti nanti kalau sudah ketemu orang baru, sudah asik sama teman-temannya, Pasti juga lupa sama gadget kayak gitu. Yang penting kita alihinnya dengan sosialisasi juga bisa, dengan permainan juga bisa, ataupun dengan quality time dengan keluarga juga bisa bisa. ya. Iya benar. Sebenarnya nggak perlu mahal ya Mbak Widya ya. Iya benar banget. Kalau mau quality time juga nggak perlu yang harus mewah piknik gitu. ya. Itu nggak sampai pergi luar kota ataupun kemana, nggak perlu. Cukup ke taman. Mungkin alun-alun kita kan sekarang udah bagus ya Mbak. Iya. Alun-alun kita kan udah bagus, udah bisa dimanfaatkan juga untuk tempat bermain umum. Bahkan ada banyak anak-anak juga. Nah itu juga bisa membangun sosialisasi secara perlahan juga gitu. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk fasilitas umum yang telah diberikan oleh pemerintah juga gitu. Itu salah satunya juga untuk mendukung anak-anak lebih bersosialisasi juga. Jadi disupport juga kegiatan pemerintah juga gitu. Untuk Bunda Wilujeng Catering 14, ya Allah telat. Halo, bergabung Bunda. Mungkin kalau yang telat bisa di ini ya Mbak, nanti bisa di disimpan ya. Disimpan Iya benar, nanti bisa Siaran disimpan. kita disimpan. Iya benar, nanti bisa ditonton ulang di IG Geraha Tumbuh Kembang _CBG ya. _CBG benar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Bunda Nur Samsi ya. Zaman sekarang kebanyakan orang tua bekerja, jadi komunikasi dengan anak kurang. Sedangkan yang ngomong kurang cerewet. Mungkin ada solusi agar anak tetap aktif bicara atau komunikasi kayak gitu. Bagaimana Mbak, tolong bisa Oh iya, zaman sekarang kebanyakan orang tua kan bekerja ya. Iya. Jadi komunikasi dengan anak juga kurang, sedangkan yang ngomong itu juga kurang cerewet kayak gitu. Mungkin ada solusi yang agar anak tetap aktif bicara dan komunikasi ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Jadi mungkin ini ya faktor memang orang tuanya sibuk bekerja dengan mungkin juga aktivitas di rumah. Ini sih sebenarnya bisa kalau memang di rumah selain ada orang tua, kalau memang ada rewangnya itu bisa. Mungkin kalau enggak sekarang kan ada ya penitipan anak gitu, penitipan anak yang memang basicnya belum belajar tapi cukup untuk pengenalan sosialisasi aja gitu. Mungkin kalau memang ayah bundanya sibuk di rumah, belum bisa sempat ada waktunya, waktu siang, waktu pagi, siang, sore sampai pulang kerja akhirnya masih sibuk, seenggaknya diikut sertakan aja dalam kegiatan tersebut gitu. Iya, apalagi sekarang sudah bisa yang full day ya. Iya benar, apalagi sekarang udah bisa full day. Soalnya apa? Menurut saya nggak ada ya Mbak, soalnya biar anak bisa berkembang sendiri tanpa adanya stimulus gitu. Mungkin ada, cuman sedikit banget gitu, mungkin sedikit banget gitu. Jadi memang sebenarnya anak-anak itu bisa belajar sendiri tapi dengan modal yang sudah ada gitu. Tapi kalau memang anak itu belum ada modal untuk belajar sendiri, pasti susah gitu. Jadi tetap menurut saya kurang efektif banget walaupun kita sudah kasih mainan, terus udah kita kasih flashcard ataupun yang lain, tapi masih belum ada modal, jadinya masih tetap sedikit
untuk perkembangannya gitu. Walaupun ada juga anak yang dengan gadget belajar sendiri terus dia tiba-tiba paham. Soalnya kan memang kognitif anak itu beda-beda. Kognitif anak beda-beda juga salah satunya mungkin mereka juga dengan melihat dengan gadget yang edukasi kali ya. Dengan yang edukasi seperti mengenalkan nama-nama buah, mungkin dia tiba-tiba paham, lalu juga bisa akhirnya dia bisa mengucapkan sendiri kalau itu namanya apel kayak gitu. Mungkin ada juga, semua itu kan juga tergantung kognitif anak sendiri-sendiri gitu. Kalau semua itu berpengaruh juga dalam kondisi kognitifnya anak. Kalau memang waktu anak masih belum ada modal untuk perkembangan bahasanya, pasti agak kesusahan juga. Yang paling penting kan juga kita berinteraksi. Bahkan waktu ini ya Kak, waktu kita ada cuti kerja, terus anaknya masih di tahap bayi gitu, kan kita sering tuh melakukan bercanda dengan anak juga. Nah itu kan juga udah termasuk stimulus kan, anak itu juga nggak bisa tiba-tiba bisa iya benar, tiba-tiba bisa gitu kan, juga mungkinan sedikit banget intensitasnya seperti itu. Jadi memang kuncinya satu itu stimulus. Wah, kita masih bayi pun kadang kita ngajak bercanda ciluba kayak gitu juga, itu kan juga termasuk stimulus untuk anak gitu. Benar, itu stimulus supaya merangsang anak bisa mendengarkan orang-orang sekitar juga untuk stimulus biar anak itu di usianya seperti itu sudah bisa untuk meracau, untuk babbling seperti itu. Sekalian untuk mendeteksi secara dini apakah ada gangguan pendengaran juga ya Mbak ya. Benar. Iya, ini Mbak salah satunya sebenarnya ini untuk mendeteksi gangguan itu seenggaknya udah dari dini itu bisa kok gitu. Jadi kita contohnya seperti apa ya Mbak ini? Oke, jadi gini Mbak, ini ya waktu ibu-ibu bunda-bunda semua melahirkan pasti khawatir dong kalau anak nggak menangis kayak gitu. Pasti dokter juga, perawat yang di situ juga kan otomatis kadang kalau anak yang lahir nggak menangis, otomatis kan kadang ditepuk-tepuk, kalau nggak dicubit dikit gitu biar anak nangis. Itu ada indikasi juga supaya anak nggak ada permasalahan di lain gitu. Kalau memang anak terlahir dengan yang nggak nangis, bahkan udah ditepok-tepok ataupun dicubit sedikit gitu tetap nggak nangis, nah itu udah indikasi bahwa anak itu bisa aja anaknya ada gangguan pendengaran gitu. Jadi dia pertama lahir itu dia tetap gangguan pendengaran yang secara genetik itu udah nggak bisa mendengar dari ini ya, berkurang ya. Jadinya udah nggak bisa mendengar dari kandungan juga udah nggak bisa. Jadinya waktu keluar melahirkan itu dia udah nggak nangis gitu. Bahkan itu sudah menjadi deteksi dini kita gitu. Yang sangat awal ya. Iya benar, yang sangat awal. Jadi kita udah harus perlu waspada. Kenapa kok anak saya nggak nangis gitu. Terus juga ada nih waktu ini ya Mbak, mulai anak itu kan kalau minta sesuatu, kalau masih bayi kan pasti nangis ya, nangis. Terus mungkin kalau pas kita ajak bercanda, lalu responnya dengan senyum, kalau enggak menangis kayak gitu. Nah itu juga termasuk respon anak, kalau anak itu merasa senang ataupun sedih. Kalau memang anak tidak bisa merespon itu semua, otomatis juga itu indikasi yang perlu dicurigai. Kalau memang anak itu pasti ada permasalahan yang perlu kita tindak lanjuti lagi. Harus harus warning berarti ya Mbak ya. Harus warning. Jadi kita sebagai orang tua itu harus pintar-pintar menambah wawasan lagi supaya mungkin para ayah bunda yang pertama baru punya anak biar nggak baby blues juga gitu, kita perlu nambah lagi wawasan. Apalagi penting banget untuk perkembangan bahasa anak yang di era sekarang gitu, soalnya sudah di Indonesia tuh udah makin banyak banget gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayah Hakim Ahmad ya, mungkin sedikit penjelasan ya Mbak ya, karena durasi juga belum 5 menit ya Mbak ya.
Dalam masa pandemi sekarang ini, banyak sekolah yang menggunakan HP sebagai media belajar. Apakah itu berpengaruh juga terhadap tumbuh kembang anak, khususnya pada anak yang bersekolah di jenjang TK atau PAUD? Benar-benar bagus banget untuk pertanyaannya ya. Jadi pengaruh sih sebenarnya, apalagi memang anak-anak lewat lewat daring itu masih belum efektif banget, apalagi di usia TK ataupun PAUD sebenarnya. Apalagi kalau tanpa pendampingan kan pasti kita cuma natap layar HP ya Mbak, kayak gitu. Bahkan kalau anak-anak yang masih TK ataupun PAUD kan sukanya masih belum bisa fokus kayak gitu. Jadinya kenapa itu juga bisa berpengaruh juga? Ini jadinya apa namanya Mbak? Kalau pas anak masih belum bisa fokus juga harus didampingi karena ada pendampingan juga. Apalagi kalau sebenarnya memang masih belum efektif juga, apalagi anak yang masih TK sama PAUD itu udah dikenalin dengan daring. Iya, dikenalin daring itu sebenarnya masih belum bagus untuk perkembangan belajarnya. Lebih bagus kan dengan mereka bertatap muka akhirnya bertemu dengan teman-temannya, dengan kita belajar kelompok juga bisa menyelesaikan masalah sendiri, untuk problem solvingnya juga bagus gitu. Kan kalau sama waktu daring di rumah kan kita ketemu sama orang tua gitu, yang dampingi juga orang tua, akhirnya yang belajar kan orang tuanya gitu. Yang belajar orang tuanya bukan anaknya. Maka dari itu sebenarnya berpengaruh kalau anak itu cuman hanya melihat tanpa dia memahami perintah dari gurunya kayak gitu. Oke. Wah, nggak terasa sudah 1 jam ya ini kita ngobrolnya terlalu asik soalnya. Iya, terlalu asik banget. Untuk yang mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, nanti bisa kita balas nanti mungkin lewat mungkin via chat ya, nanti via WA nanti kita balas nanti. Untuk kesimpulan hari ini, kesimpulan dan sarannya yaitu tadi gadget itu sebenarnya boleh, cuma harus tetap dengan pendampingan ya, nggak boleh harus lepas dol gitu, nggak boleh ya. Terus bisa diganti, untuk menggantinya dengan sebagai gantinya itu bisa kita berikan permainan yang edukatif, nggak perlu mahal, yang ada di rumah aja. Iya benar, nggak usah mahal. Terus juga peran orang tua juga harus penting ya. Dikasih permainan edukatif pun kalau kita kurang stimulasi juga sama aja, nol nihil. Jadi peran orang tua juga sangat penting. Jadi intinya secapek-capeknya orang tua kerja juga harus tetap stimulasi. Entah menyempatkan waktu 5 menit atau 10 menit. Monggo silahkan. Iya benar, soalnya waktu itu sangat berharga untuk anak. Iya, berharga banget ya. Iya. Nanti terima kasih Mbak Widya sudah menyempatkan jadi narasumber kita di eksklusif podcast kita kali ini. Iya, sama-sama Mbak Nike. Senang juga bisa mengisi materi kali ini. Semoga dapat membantu para ayah bunda sekalian yang ada di rumah. Mungkin kalau memang ada pertanyaan yang tadi yang belum sempat kita jawab ya Mbak Nike. Mohon maaf ya, mohon maaf. durasinya sudah benar. terlalu enak asik ngobrol ya, lebih dari 1 jam. Akhirnya udah gak terasa 1 jam. Maka dari itu mungkin kalau memang bisa ada pertanyaan ataupun mungkin konsultasi bisa langsung datang aja di Geraha Tumbuh Kembang di Jalan Samratulangi nomor 31 Kepatihan Jombang, atau dia bisa lewat customer service kami di teleponnya 0321 865 100 atau di by WA 0822 4426 2087. Oke, terima kasih. kasih. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Oke.